Masih bersama kami di Presisi Utama. Bayangkari Cabang Utama Brimopolda Jambi bersinergi dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Di pekarangan Pangan Lestari atau P2L, Bayangkari Cabang Sat Brimopolda Jambi memanen hasil tanaman jagung, sayur, buah, serta budidaya ikan dan unggas. Bayangkari Cabang Satuan Brimopolda Jambi melaksanakan kegiatan panen hasil kebun di lahan pekarangan Pangan Lestari. Adapun hasil tanaman yang dipanen yakni jagung, bawang merah, kangkung, cabai terong, sawi, pokcai, dan singkong, dan kemudian akan dilakukan penanaman kembali. Tak hanya jagung dan sayuran, Bayangkari Cabang Satuan Brimopolda Jambi juga melakukan budidaya ikan dan unggas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan rumah tangga dan berkontribusi dalam ketahanan pangan khususnya di wilayah Polda Jambi. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan contoh kepada ibu-ibu agar dapat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam tanaman yang dibutuhkan sehari-hari. Dari Humas Korps Brimopolri melaporkan untuk Polri TV. Dukung ketahanan pangan, ratusan polisi RW di Kebumen dilatih keterampilan berkebun. Ratusan polisi RW Polres Kebumen mengikuti kegiatan apel polisi RW yang dilaksanakan di Kebun Kelengkeng Senkei, Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen pada Rabu, 19 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Gibran. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit memimpin langsung apel tersebut dan melakukan pengecekan kesiapan para personel polisi RW yang akan menjalankan tugas mereka di masyarakat. Selain itu, acara ini juga disertai dengan pelatihan keterampilan berkebun sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Polres Kebumen kini memiliki sebanyak 602 personel polisi RW yang bertugas di wilayah Kebumen. Pada kesempatan ini, mereka mendapatkan pembekalan praktis tentang cara budidaya kelengkeng dan jagung, dua komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan di tingkat lokal. Salah satu sesi dalam pelatihan tersebut menghadirkan Ahmad Janan, pemilik kebun kelengkeng Senkei, yang berbagi pengetahuan mengenai teknik budidaya kelengkeng. Selain itu, para polisi RW juga mendapatkan wawasan tentang cara budidaya jagung yang baik, agar dapat menghasilkan panen maksimal dari narasumber dari Balai Penyuluhan Pertanian Mirit, yaitu Mustolih Pamungkas. Dengan bekal pengetahuan ini, Polres Bengkulu Tengah bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar pembinaan dan pelatihan atau Binlat calon anggota Polri tahun 2025. Berikut informasinya untuk Anda. Acara pembukaan, pembinaan, dan pelatihan atau Binlat calon anggota Polri tahun 2025 berlangsung di Aula Camkoha, Mapolres Bengkulu Tengah pada Selasa 18 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Bengkulu Tengah, Heriandi Roni, Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP Dedi Wahyudi, Ketua Komisi 3 DPRD Bengkulu Tengah, Arsyad Hamzah, Wakapolres Kompol Jeri Antonius Nainggolan, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Pelaksanaan Binlat ini didasarkan pada MOU antara Polres Bengkulu Tengah dan Pemkab Bengkulu Tengah. Kegiatan ini ditujukan untuk mencetak pemuda-pemudi Bengkulu Tengah yang berkarakter dan berdaya saing demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Binlat ini diikuti oleh 40 peserta dan akan berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi yang telah dilakukan pada 13 hingga 15 Februari 2025 lalu. Sedangkan tahap kedua adalah pelatihan yang dimulai pada tanggal 18 hingga 28 Februari 2025 di Mapolres Bengkulu Tengah, SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah, dan Kolam Renang Buana Alif. Pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan Polres Bengkulu Tengah untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing menjadi anggota Polri. Dari Humas Polres Bengkulu Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Kartens 2025, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar razia kendaraan di depan Mako Polda Papua pada Rabu 19 Februari lalu. Pada hari ke-10 Operasi Keselamatan Kartens 2025 Polda Papua, razia kendaraan ditingkatkan. Berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasetopsda AKBP Johan Valentino Nanuru dan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Papua AKBP Z Salino beserta personel Operasi Keselamatan Kartens 2025 Polda Papua. Razia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Pada pelaksanaan Operasi Keselamatan Kartens 2025 pada hari ke-10 ini, diharapkan kesadaran masyarakat Kota Jayapura akan tertib berlalu lintas lebih meningkat lagi. Selain memberikan himbauan, petugas juga melakukan peneguran kepada masyarakat yang melanggar, sehingga tercatat 56 kasus tilang dan 285 teguran langsung. Operasi Keselamatan Kartens 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Papua. Polda Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan saat berkendara. Dengan adanya Operasi Keselamatan Kartens 2025 ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar di wilayah Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya memperkenalkan tugas dan fungsi kepolisian kepada anak-anak sejak dini, Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan edukasi bagi anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah Palembang. Kegiatan yang bertajuk Brimob Ramah Anak Indonesia ini berlangsung dengan penuh keceriaan dan antusiasme para peserta yang merupakan anak-anak. Dalam kunjungan ini, mereka dikenalkan dengan berbagai peralatan yang digunakan dalam tugas Brimob, seperti peralatan kimia, biologi, dan radioaktif, unit penjinak bom, serta unit wanteror untuk penanggulangan terorisme. Anak-anak diberikan penjelasan langsung oleh personel Brimob mengenai fungsi dan cara kerja alat-alat tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, anak-anak juga berkesempatan melihat langsung simulasi penggunaan peralatan tersebut, yang semakin menambah wawasan dan pengalaman mereka. Program edukasi semacam ini dilakukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan mengenalkan peran kepolisian, khususnya Brimob, dalam menjaga keamanan negara. Kegiatan edukasi ini juga menjadi salah satu bentuk pendekatan Brimob kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Dengan mengenalkan tugas-tugas Brimob secara langsung, diharapkan mereka dapat lebih memahami peran Brimob dalam menjaga keamanan, serta tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya disiplin dan keberanian. Anak-anak terlihat sangat senang dan antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Melalui kegiatan Brimob Ramah Anak Indonesia, diharapkan hubungan antara kepolisian, khususnya Brimob dengan masyarakat, semakin erat, serta dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, keberanian, dan rasa aman kepada generasi muda sejak dini. Dari Humas Polda Sumatera Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.